Baik, Bu Wina. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam, Pak Haris. Bagaimana kabar tak Bu? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Kita ya, Pak. Alhamdulillah baik Bu. Bu, boleh saya minta waktunya? Mungkin ada sesuatu yang mau saya cerita terkait dengan kondisi di kelas saya akhir-akhir ini Bu. Oh iya, boleh Bapak. Jadi, apa yang mau kita ceritakan, Pak? Begini Bu Wina, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pelajaran. Jadi mungkin di atas 50% itu anak-anak di kelas saya itu sepertinya tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Oh, begitu, Pak. Jadi murid yang kurang bersemangat ya, Pak. Iya. Iya, jadi menurut Pak Haris, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Eh, saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan terkait dengan semangat belajar murid-murid yang saya ajar, Bu. Oke. Ya, jadi menurut Pak Haris, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Bapak? Kalau menurut saya, Bu, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin karena proses pembelajaran yang saya kelola itu membosankan, ataukah mungkin terlalu monoton, Ya. atau saya terlalu dominan ketika berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian mungkin juga saya tidak terlalu memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat secara aktif dan berbicara pada proses pembelajaran saya. Oh, begitu Pak Di. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran tak? Menurut saya, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, pembelajaran yang tidak monoton, tidak membosankan, pembelajaran yang menyenangkan, yang ramah kepada siswa. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, betul sekali Bapak. Saya sependapat sama Bapak. Kemudian menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran tak? Eh, Menurut saya, pembelajaran saya itu mungkin Bu seharusnya berpusat kepada murid. Kemudian murid-murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajarannya itu berdiferensiasi, ada games di dalamnya, ada speaking, sehingga nantinya proses pembelajaran itu mungkin akan menjadi lebih menarik. Oke. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah eh, penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Bisa jadi Bu, karena tugas-tugas yang diberikan itu terlalu banyak Eh, atau terlalu banyak pertanyaan, kemudian sumber belajar yang tidak dimiliki oleh siswa sehingga siswa merasa tidak bersemangat. Oke, kalau boleh tahu Bapak, saat mengajar, sumber belajar apa yang kita gunakan? Biasanya saya mengambil buku teks yang ada di perpustakaan. Ah, kalau sumber belajar yang lainnya Pak? Sebenarnya Bu, ada banyak sumber belajar yang lain. Ah, Kita bisa belajar secara online, bisa melalui video-video YouTube, ada banyak artikel-artikel, ada banyak tulisan-tulisan di internet. Kemudian juga ada banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis pendidikan yang disiapkan saat ini. oke, betul sekali Pak. Jadi saya yakin sekali kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid tak akan lebih antusias dalam belajar ya Pak. Ya.
Iya. Oke, jadi sekarang apa rencana Tak Pak untuk menyelesaikan masalah Tak ini? Mungkin yang harus segera Hmm. saya lakukan, merancang sebuah pembelajaran yang mengasihkan Ah, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, bisa oke. melalui video di YouTube, bisa juga melalui TikTok. Kemudian Ah, yang kedua, mungkin dalam pemberian tugas itu, mungkin saya melihat kondisi keadaan siswa, mungkin jangan terlalu banyak tugas yang diberikan, ya. iya. Kemudian tugasnya juga itu mungkin saya harus sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya Hmm, sehingga nantinya proses pembelajaran itu berjalan bersifat seperti pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid itu merasa tidak terkesan dipaksa tetapi iya. mereka memang mengerjakan tugas itu sesuai dengan apa yang mereka senangi. Bisa Oke. berupa drama, bisa berupa lagu, bisa berupa puisi, bisa berupa pantun, dan lainnya. Oke, bagus sekali rencana Tak Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya, Kemudian selanjutnya Pak, apa komitmen Tak terhadap rencana Tak tersebut? Saya insya Allah Bu akan berkomitmen untuk membuat sebuah rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan Iya. menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa menjalankan proses pembelajaran yang mana Hmm. dengannya murid-murid kita itu nanti akan menjadi lebih bersemangat lagi. Seperti itu, Bu. Oke. Terus Pak, kira-kira adakah rentang waktunya Pak untuk keberhasilannya ini? Hmm, saya targetkan Bu, insya Allah setelah saya melakukan revisi Hmm. perbaikan dari perangkat ajar itu, Hmm. saya nanti yakin bahwa nanti nampak kelihatan hasilnya pada saat proses pembelajaran. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, selanjutnya eh, siapa kira-kira yang akan Bapak libatkan dalam rencana Ta ini? Rencananya Bu, saya mau melibatkan teman-teman yang mapelnya serumpun. Jadi itu Nah, kami berkolaborasi mungkin diskusi bersama, bisa saling berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang baik sehingga bisa saling mengingatkan nantinya, bisa juga nanti saling memberikan masukan. Seperti itu, Bu. oke, luar biasa Bapak. Saya sangat mendukung rencana Ta itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih banyak, Bu, atas Iya, bantuannya. iya. Oke Pak, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.